Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan kerugian negara akibat putusan arbitrase London, Inggris dan arbitrase Singapura senilai lebih dari 800 miliar pada kasus sewa satelit Kemenhan. Kasus ini sudah bergulir dari beberapa tahun yang lalu dan masuk ke pengadilan Singapura dan pengadilan London, tetapi tidak mendapatkan perlawanan yang berarti sehingga pemerintah Indonesia didenda harus membayar sampai lebih dari 800 miliar. Prof. Mahfud menyatakan adanya indikasi korupsi pada kasus ini. Tapi kita akan menyimak dialog dari anggota DPR Effendi Simbolon dari fraksi PDIP yang ada pada Komisi Pertahanan Keamanan dan pengamat Kemenhan Koni Raharkundini yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada indikasi korupsi pada kasus yang memutuskan negara harus membayar senilai 800 miliar pada Avanti dan Navajo dan masih akan ada kemungkinan digugat oleh beberapa perusahaan seperti Airbus dan lain-lain hingga kerugian bisa lebih dari 1 triliun. Harus dilanjutkan korupsinya yang mana begitu. Menceritakan sejarahnya. Sejarah dari mulai kebutuhan kita akan satelit komunikasi pertahanan. Karena dia kan Menko Polhukam. Ya, ini ujuk-ujuk dia potong langsung seperti membombardir berita bahwa ada satu big fish yang ketemu, ini kejahatan yang terselubung yang luar biasa begitu ya. Saya kira ini saudara Mahfud juga harus ditanya juga apa sih motifnya begitu loh. Keinginan kita kan untuk pengadaan membeli satelit nggak sampai 10% tuh dari proyek kereta cepatnya Mbak Koni dari Jakarta Bandung itu. Harusnya itu yang diceritakan oleh saudara Menko Polhukam. Bukan cerita yang sepertinya ada geledek begitu, ada jaksa agung yang sepertinya baru sekarang mencium bau korupsi yang mana. Uang itu uangnya dibayarkan kepada pengadilan yang memutuskan arbitrase kok. Saya melihat ada konspirasi kuat yang tidak menginginkan Indonesia memiliki satelit sendiri. Ini sudah lama bahkan jauh sebelum berakhirnya pemerintahan SBY juga sudah itu di situ hilangnya. Ya, waktu itu kemudian sekjennya saudara Laksamana Widodo itu digunakan hanya 200 miliar. 1,1-nya dikembalikan. Nah, di situ kita ingin tahu juga ada apa. Uang diskresi Pak Jokowi itu jelas kok, selamatkan itu slotnya. Tidak boleh kita tidak kehilangan itu slot itu. Nah, di situ sebenarnya pokok permasalahannya. Jadi tidak ada korupsi yang mana korupsi gitu loh. Kebetulan pada saat satelit ini diurus, saya sedikit banyak terlibat di dalamnya karena saya waktu itu menjadi banyak terlibat dalam urusan Kemhan lah ya. Terus pejabat Kemhan waktu itu yang menandatangani adalah Sekjen Kemhan itu Laksamana Lakja ya pada jabatannya. Karena Kabaranahan juga Lakja, Dirjen Kuathan Lakja dan Kapolres ada tuh Laksma. Semua pati. Dan itu artinya mereka tidak mungkin menyimpulkan atau melakukan sesuatu seperti dituduhkan. Seolah-olah belum ada persetujuan mereka melakukan, nggak mungkin. Ini mereka tuh militer loh yang dididik ya, oke? Pertanyaan saya lagi, kalau masalah dana belum ada, apa bedanya sama ibu kota negara? Ibu kota negara, kita tuh jadwal budgetnya 466 triliun. Bappenas hanya punya 90 triliun per hari ini, dan itu pun harus dibagi 4 tahun. Oke? Sisanya, itu yang mau bayar siapa nggak tahu kita. Bedanya apa kalau saya konversikan ke kasus satelit ini? Jadi, kenapa IKN bisa jalan? Karena dia itu dimasukkan kepada proyek infrastruktur strategi nasional. Ya. Effendi Simbolon menyayangkan bahwa Menko Polhukam menyatakan kepada publik adanya indikasi korupsi pada kasus satelit ini. Dia menyatakan bahwa tidak ada korupsi pada kasus yang menyebabkan negara didenda hingga 800 miliar lebih ini.
Justru dia menyatakan adanya konspirasi sehingga Indonesia tidak memiliki satelitnya sendiri. Sementara pengamat keamanan pertahanan Koni Raharkundini menyayangkan bahwa Prof. Mahfud juga mengubek-ubek potensi korupsi dari pejabat-pejabat tinggi militer yang sejak zaman Orde Baru tidak bisa disentuh oleh hukum. Padahal pada kasus lain kita pernah mendengar adanya korupsi pesawat helikopter dan juga keruwetan-keruwetan ketika pembelian kapal selam yang kemarin. Bu Koni sendiri, dia menyatakan terlibat sedari awal pada masalah pengadaan satelit ini. Walaupun dia tidak menyatakan secara persis di mana dan sebagai apa keterlibatannya. Dari sisi pandangan akademisnya, beliau menyatakan bahwa satelit ini sangat bermanfaat bagi kemandirian pertahanan, intelijen, bahkan bisa menguntungkan karena bisa mendapatkan revenue dari penggunaan pihak swasta atau personal yang ada tidak saja di Indonesia tapi juga ASEAN. Apapun keuntungan itu, tapi tidak boleh menafikan bahwa tidak boleh ada korupsi. Satu hal yang disayangkan dari kedua pembicara tersebut adalah Simbolon membandingkan proyek satelit ini dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek Jokowi yang banyak dikritik oleh lawan politiknya, sementara Koni menyamakan atau membandingkan proyek satelit ini dengan ibu kota negara baru. Kalau satelit ini dinyatakan ditandatangani sebelum adanya kontrak pada tahun 2016, kenapa IKN bisa dibangun tanpa adanya APBN atau dana yang cadangan cukup untuk memulainya sekarang? Bagaimana dengan anggota DPR yang lain? Kita akan melihat penampilan dari Beni K. Harman dari fraksi Demokrat yang juga marah-marah kepada Mahfud MD karena mengungkap indikasi-indikasi korupsi baik dari menteri yang kemarin minta 40 miliar pada dirjennya hingga yang saat ini yaitu indikasi pada korupsi satelit Kemenhan. Beliau menyatakan bahwa ngapain Mahfud itu ngomong kepada rakyat. Padahal ini adalah era keterbukaan informasi di mana pemerintah, pejabat negara, termasuk anggota DPR, menyampaikan informasi seluas-luasnya pada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan. Oke, silakan komen dan jangan lupa like serta subscribe pada channel ini. Sampai jumpa. Komisi 3 yang paham. Mahfud, Menko Polhukam, ngomong, ada menteri yang peras dirjennya 40M, ngomong ke publik lagi. Ada kasus di Kemenhan, ngomong ke publik. Apaan Republik ini? Kayak enggak punya sistem. Ada dong sistem hukum, tertib dong penegakan hukum. Masa menteri lapor ke rakyat? Lalu rakyat lapor ke siapa?